Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendiskusikan bagaimana cara membuat rencana pembelajaran yang kedua, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang silabus. Rencana pembelajaran Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa RPP harus sekomunikatif mungkin supaya kalau RPP kita dibaca orang tersebut bisa melaksanakan seperti yang kita tuliskan di dalam rencana RPP tersebut. Nah, kita akan belajar tentang apa saja komponen-komponen di dalam RPP. Komponen-komponen RPP yang pertama adalah identitas, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan terakhir adalah lampiran. Kita bicarakan satu persatu. Identitas itu terdiri dari identitas sekolahnya, kemudian mata pelajarannya, kelas dan semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Paling tidak 5 hal ini harus ada di dalam identitas. Itu. Saya contohkan. Ini nama SMA-nya, kemudian pelajarannya adalah kimia. Saya akan mencontohkan nanti adalah materi di kelas 12 semester 1, yaitu gugus fungsi senyawa organik, Untuk satu pembahasan itu saya tetapkan alokasi waktunya 12 JP. Nah, penetapan alokasi waktu Anda sudah tahu bahwa itu ditetapkan secara bersama-sama di dalam alokasi waktu biasanya ditentukan bersama-sama dengan guru yang lain, diskusi dengan yang lain, mungkin sama guru dalam sekolah tersebut atau MGMP. Nah, kalau sudah mendapatkan alokasi waktu ini, maka kemudian kita tetapkan di sini. Ya, ini contohnya, hanya contoh saja, ini 12 jam. Mungkin kalau dipikir lagi yang lebih mendalam kurang atau lebih dari 12 jam. Untuk kompetensi inti, kita bisa mengcopy KI 3 dan KI 4 karena KI 1 dan KI 2 sebenarnya bukan bagian pokok dari kimia. Tapi kita tetap membiasakan sikap siswa dengan menggunakan pembelajaran kimia. Nah, Anda tinggal copy saja KI 3-nya dan KI 4-nya. Nah, kompetensi dasar pokok di dalam kimia yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu dari KD 3 titik sekian. Kalau untuk gugus fungsi ada di 3.9, menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan. Kemudian keterampilan ada di 4.9 sampingnya saja. Nah, di sini kita lihat dan Anda perhatikan, nanti akan kita kaitkan yang ini, menyajikan rancangan percobaan, sintesis, dan seterusnya. Sampai di poin C, kita tinggal copy. Tetapi yang mulai harus kita pikirkan adalah di poin D, tujuan pembelajaran. Sesuai dengan Permen Dikbud 22 2016, tujuan pembelajaran itu harus terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa pengetahuan itu harus bersumber dari KD-nya. KD di sini menganalisis struktur. Anda sudah terbiasa dengan taksonomi Bloom bahwa menganalisis itu masuknya adalah C4. Anda benar. C4.
Nah, oleh karena itu tujuan pembelajarannya paling tidak harus mencapai C4. Anda boleh C5, C6 boleh. Nah, karena C4 itu menganalisis, tidak mungkin siswa masuk langsung diminta untuk menganalisis. Mereka harus mulai dari C1 dulu, C2, C3, dan seterusnya. Mendefinisikan gugus fungsi dulu, apa yang dimaksud dengan gugus fungsi, mana yang dimaksud dengan gugus fungsi, dan seterusnya. Mereka harus mengingat, memahami, kemudian mengaplikasikan, baru mereka bisa menganalisis. Yang saya cantumkan di sini tidak semuanya, tetapi hanya contoh saja. Contohnya ini jadi menyebutkan, walaupun di sini menganalisis, saya mulai dari menyebutkan. Anda boleh mulai mendefinisikan, boleh. Silahkan mulai dari C1, C2, C3, tapi paling tidak harus bisa mencapai C4. Tadi sesuai dengan ini ya, pengetahuannya menganalisis. Nah, ini kata kerja operasional untuk C4 salah satunya adalah menganalisis. Anda lihat lagi kata kerja operasional untuk tujuan pembelajaran. Kalau Anda bertanya, Pak, kok tidak A, B, C, D? Nah, Anda bisa menyempurnakan tujuan pembelajaran hingga A, B, C, D. Audience, behavior, conditions, dan degree-nya. Tapi saya contohkan di sini saja supaya Anda lihat bahwa ada hubungan antara tujuan pembelajaran dengan KD-nya. Seperti itu. Di sikap berbeda dengan pengetahuan KKO-nya. Kata kerja operasionalnya berbeda. Anda bisa lihat KKO untuk sikap, Anda lihat di afektif. Contohnya adalah mengusulkan langkah. Tapi ingat bahwa di dalam sikap, hal yang di dalam sikap ini berbeda dengan pengetahuan. Kalau dalam sikap ini langkah yang harus dilakukan oleh kelompoknya, ngapain saja kelompoknya. Pertama harus apa, kedua harus apa, dan seterusnya. Mungkin mengusulkan pembagian tugas dalam menemukan sumber pustaka dan sebagainya. Itu yang diamati oleh kita. Atau kemudian membiasakan sikap menghargai pendapat orang lain. Jadi sudah mulai terbiasa pendapat orang lain dihargai, tidak harus diminta untuk ayo jangan selalu tentang pendapat orang lain, tidak seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa bersikap, bagaimana bersikap dengan pendapat orang lain. Kemudian keterampilan KKO-nya juga berbeda dengan pengetahuan dan sikap. Keterampilan, Anda akan melihat KKO-nya banyak sekali, dari keterampilan P1 sampai P6. Salah satunya yang sesuai dengan KD 4.9-nya tadi adalah merancang percobaan. Jadi itu harus ada di dalam tujuan pembelajaran kita. Harus disesuaikan antara tujuan pembelajaran dengan KD-nya. Kemudian materi. Paling tidak materi itu terdiri dari 3 hal ini, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural. Jadi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Tetapi kalau bisa tambahkan dengan metakognisi. Pengetahuan faktual adalah fakta-fakta yang tidak terbantah. Tahun, kemudian penemu, kemudian aplikasinya, kemudian nama-nama senyawa, dan seterusnya, itu adalah faktual. Konseptual adalah sebagian besar teoritis. Jadi materi kita sebagian besarnya adalah konseptual, dan prosedural adalah langkah-langkah atau pengetahuan bagaimana cara melakukan sesuatu. Dan metakognisi adalah bagaimana belajar. Contoh, faktual adalah kegunaan senyawa, kemudian nama-nama alkohol dan seterusnya. Itu adalah faktual. Kemudian data inframerah. Data inframerah itu juga fakta, bukan sebuah konseptual. Kemudian konseptual contohnya adalah gugus fungsi. Apa yang maksud dengan gugus fungsi? Kemudian seperti apa gugus fungsinya dan seterusnya, seperti itu adalah pengetahuan konseptual dan seterusnya. Jadi hampir semua materinya masuk di dalam konseptual, tapi tidak materinya ditulis lengkap di sini, hanya poin-poinnya saja atau konsep-konsepnya saja. Kemudian prosedural, misalnya langkah-langkah bagaimana mensintesis senyawa karbon.
Kemudian langkah-langkah bagaimana mengidentifikasi gugus fungsi dengan menggunakan data IR. Kemudian metakognisi ini seperti ini. Jadi contohnya kalau mereka belajar tentang gugus fungsi mereka belajar tentang apa dulu yang harus ditentukan di dalam gugus fungsi. Mungkin kalau ada sebuah senyawa karbon atau struktur senyawa organik, apa yang harus mereka perhatikan. Kemudian Anda bisa membayangkan tentang bagan ya, tidak, dan seterusnya seperti itu ya, di dalam seperti bagan alur untuk komputer. Kalau ada A berarti masuk kemana, kalau B masuk kemana, dan seterusnya, pensortiran seperti itu. Nah, itu saat mereka belajar tentang bagan itu adalah metakognisi mereka. Itu tentang materi. Jadi materinya dibagi menjadi 4 hal. Materinya dibagi menjadi 4 hal atau 3 hal saja cukup, karena metakognisi kadang-kadang Anda kesulitan untuk mendapatkannya. Akan lebih bagus kalau ada. Kemudian metode harus disesuaikan dengan materinya, disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, dan disesuaikan juga dengan KD-nya. Nah, metode ini sebenarnya bisa bervariasi, tidak hanya satu untuk satu pokok bahasan, karena metode bisa untuk 1 atau 2 pertemuan metodenya berbeda. Jadi kalau misalnya ada 6 pertemuan, 2 pertemuan inquiry terbimbing, 2 pertemuan eksperimen, dan seterusnya seperti itu. Nah, bisa dicantumkan di sini. Saya contohkan di sini adalah inquiry terbimbing, karena nanti akan berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian medianya dan sumber belajarnya. Media itu bisa slide PowerPoint, slide presentasi Anda, video, dan sebagainya. Kemudian sumber belajarnya dari buku dan internet. Kalau bisa, buku itu disebutkan judul, pengarang, tahun terbitnya, dan seterusnya. Jadi komplit data bukunya dituliskan di sini. Jadi yang saya tuliskan di sini belum lengkap ya. Kemudian contoh internet, misalnya contoh di sini yang benar-benar memberikan materi dengan baik. Ya, contohnya adalah ChemLibertext. Baik, sekarang kita ke langkah pembelajaran. Ingat, karena ini adalah RPP 1 pokok bahasan, karena RPP 1 pokok bahasan, sebenarnya langkah-langkah pembelajarannya ini harus dimulai dari pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya sampai jam pelajaran yang dimilikinya habis. Termasuk juga ulangan hariannya nanti ya. Untuk langkah pembelajarannya, saya contohkan langsung ke pertemuan kelima. Kenapa? Karena saya ingin mencontohkan langkah pembelajaran yang harus disesuaikan dengan KD, tujuan pembelajaran, dan materinya. Nah, saya bagi di dalam langkah pembelajaran ini, saya tampilkan dalam tabel yang terdiri dari langkah pembelajaran dan alokasi waktu. Ingat, langkah pembelajaran itu harus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Harus ada itu. Kalau di dalam satu pertemuan itu adalah 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit atau 90 menit, yang kalau bisa kita efektifkan semuanya, mungkin pendahuluannya 10, intinya 65, dan penutupnya 15. Nanti kita lihat mengapa angka-angka itu harus muncul seperti itu. Di dalam pendahuluan yang pertama adalah menyiapkan siswa. Menyiapkan siswa ini termasuk juga membersihkan papan tulis, kemudian meminta siswa untuk tenang, menyiapkan bukunya, apalagi misalnya beberapa peraturan-peraturan lain yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan di sekolah, termasuk juga berdoa. Ya, kalau di pelajarannya adalah di jam pertama mungkin berdoa ya, tapi kalau misalnya sudah 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, mungkin berdoanya nanti di akhir pelajaran.
Itu menyiapkan siswa, memberi motivasi itu termasuk juga menyampaikan tujuan pembelajaran hari itu, kemudian dihubungkan dengan apa yang mereka bisa peroleh dan apa yang mereka bisa terapkan di dalam kehidupan mereka. Ini memberi motivasi. Dan terakhir adalah mereview pembelajaran sebelumnya. Mereview pembelajaran sebelumnya bisa juga ditambah dengan apersepsi. Gitu, mungkin memerlukan waktu sekitar 10 menit. Kemudian inti harus menerapkan langkah-langkah dari metode yang kita pilih tadi. Inquiry terbimbing terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama mungkin mengamati, menanya, merencana, kemudian mengambil data, menganalisis data, dan mengkomunikasikan. Inilah yang saya sebut tadi, kenapa kita mengambil inquiry terbimbing, karena di dalam inquiry terbimbing ada merencana. Ini sesuai dengan KD-nya, yaitu siswa membuat perencanaan. Itu ya. Jadi itu mengapa saya memilih inquiry terbimbing. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah bahwa di dalam kegiatan inti kita harus menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang kita pilih. Akan tetapi harus kita perhatikan lagi bahwa waktu kita cukupkah untuk keseluruhan langkah dari metode itu. Kalau tidak, berarti nanti mungkin tidak semuanya ada di dalam pertemuan itu. Jadi bisa dibagi menjadi 2 atau 3 tergantung dari langkah itu butuh berapa waktunya. Contohnya, di dalam pertemuan ini saya hanya mengambil 3 langkah dari banyak langkah inquiry terbimbing: mengamati, menanya, dan merencana. Nanti kita lihat. Di dalam mengamati, siswa saya merencanakan untuk mengamati video tentang reaksi-reaksi organik, produknya apa, reaktannya apa, kemudian produknya apa. Jadi kalau misalnya reaksi tertentu dari suatu gugus tertentu, hasilnya akan tertentu pula. Nah, siswa mengamati hal itu. Nah, ini tidak mungkin waktunya hanya 5 menit. Karena videonya mungkin pakai 10, 15, mungkin mereka akan mendiskusikan dengan kelompoknya, menyiapkan mereka dengan kelompoknya, dan seterusnya. Mereka butuh waktu 20 menit. Kemudian menanya. Sebuah proses inquiry menanya sebenarnya akan lebih baik kalau siswanya yang membuat pertanyaan. Akan tapi inquiry terbimbing saya lebih ditekankan pada merencana. Oleh karena itu saya tidak akan membuang waktu untuk meminta siswa mengajukan pertanyaan, maka saya menyampaikan pertanyaan itu boleh karena ini inquiry-nya terbimbing. Nah, karena pertanyaannya sudah ada, disesuaikan dengan apa yang mereka amati, maka mungkin diskusi sebentar, kemudian disampaikan pertanyaannya, butuh waktunya hanya 5 menit. Kemudian untuk merencana itu mereka mencari data, gitu. Kemudian mereka mendiskusikan, kemudian mereka merangkum, melaporkan pada gurunya. Kemudian menyimpulkan langkah kerjanya, maka proses itu saya perkirakan membutuhkan waktu 40 menit. Silakan Anda memperkirakan sendiri. Kalau butuhnya lebih dari itu, mungkin berarti penutupnya hanya sedikit. Nah, di dalam penutup, yang pertama mencatat tugas. Nah, tugas di sini adalah langkahnya. Langkah-langkah berikutnya harus apa lagi yang harus dilakukan oleh siswa. Mereka mencatat bahwa mereka perlu mengambil data, menganalisis dan mengkomunikasikannya. Jadi mereka akan lebih siap lagi di dalam pertemuan berikutnya. Kemudian siswa merefleksikan. Refleksi di sini adalah apa yang mereka peroleh di dalam proses pembelajaran hari itu. Apa pengetahuan yang mereka keterampilan, pengetahuan, sikap mereka bertambah di bagian mana, dan seterusnya. Kemudian mereka bisa apa yang mereka lakukan selama proses pembelajaran dengan bimbingan guru, itu adalah merefleksi dan kemudian menutup pembelajaran. Ini perlu waktu 15 menit. Nah, refleksi ini tidak harus semua siswa merefleksikan, menyampaikan dan sebagainya, nanti waktunya habis. Jadi mungkin bisa tim, bisa perwakilan dari mereka saja.
Oke, itu adalah langkahnya. Kemudian berikutnya adalah evaluasi pembelajaran sebagaimana dengan tujuan. Maka evaluasi juga harus ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tetapi karena saya meminta mereka untuk membuat laporan percobaan, maka saya juga menampilkan penilaian produk. Pengetahuannya, ingat ya, karena evaluasi pembelajaran ini untuk satu pokok bahasan, bukan hanya ini tadi hanya contoh ya. Ini tadi hanya contoh langkahnya di pertemuan kelima. Ini tidak berarti bahwa evaluasi yang dituliskan di sini hanya di pertemuan kelima, tapi secara keseluruhan. Oke, sikapnya, observasi sikap ilmiahnya, keterampilannya adalah keterampilan inquiry tadi. Kemudian produk yang dinilai adalah penilaian terhadap laporan hasil percobaan. Kemudian berikutnya adalah penjelasan materi lengkap. Ingat materi lengkap karena seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa RPP kita harus bisa dibaca oleh orang lain, dilaksanakan oleh orang lain juga, direplikasi oleh orang lain, maka materi lengkap juga harus dilampirkan. Kemudian lembar kerja siswa kalau ada, kemudian instrumen penilaiannya harus ada. Sesuai dengan di sini harus ada pengetahuan tes tertulisnya seperti apa, sikapnya, menilai lembar observasinya harus seperti apa, lembar observasi keterampilannya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian rubrik penilaian laporan misalnya, nah itu harus semuanya dilampirkan. Mudah-mudahan Anda jelas dengan penjelasan saya yang singkat ini. Silahkan Anda mencoba sendiri untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan KD yang Anda miliki. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.